Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haskia Kaikia, NRP 15/2018-082. Hari ini saya akan membuat video tutorial membuat aplikasi sederhana rumah sakit. Langkah yang pertama, kita akan membuat database di aplikasi HeyDSQL ini. Caranya, klik kanan di unnamed, create new database. Kita buat nama databasenya rs_082. Nah, di dalam database rs_082 ini kita buat 4 tabel. Cara buatnya, klik kanan, create new tabel. Nah, tabel yang pertama itu kita buat tabel dokter. Kita beri nama dokter_082. Di dalam tabel ini terdapat 4 field. Field yang pertama ada dokter ID. Kita buat namanya seperti ini. Data type-nya kita buat char. Length-nya kita buat 5. Length itu panjangnya, terus default-nya kita buat no default. Kenapa kita buat no default? Karena dokter ID ini akan kita jadikan primary. Caranya klik kanan, create new primary. Selanjutnya buat field nama. Data type-nya char, length-nya 15. Lalu buat field bidang. Yang terakhir kita buat field tarif. Nah, data type di tarif ini kita buat integer karena dia berisikan angka-angka dan akan diolah, jadi kita buat integer. Sesudah buat fieldnya, kita akan isikan datanya. Isi namanya, bidangnya, lalu tarifnya. Datanya akan jadi seperti ini. Karena tadi kita tarif menggunakan data type integer, maka ada pembatas seperti ini. Lalu kita buat tabel selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tabel yang sudah dibuat. Ada 4 tabel. Pasien, ruangan, dan transaksi. Di tabel pasien terdapat field ID, nama, gender, dan usia. Di field gender diberikan data type inam. Inam itu artinya terdapat dua kemungkinan, pria atau wanita. Nah, berikut datanya. Lalu di tabel ruangan, fieldnya ada kode, nama, kelas, dan tarif. Ini. Nah, lalu di tabel transaksi ada perbedaan. Di tabel transaksi kita masukkan foreign key. Jadi foreign key itu berisi primary key dari ketiga tabel di atasnya. Nah, kita akan masukkan foreign key untuk dokter ID 082. Caranya kita buat field dokter ID 082 dengan data type yang sama yang terdapat di foreign key, di primary key maksudnya. Lalu kita ke foreign key, add fk, lalu kita tulis fk underscore tabel yang
tabel yang terdapat foreign key berarti transaksi underscore 082, lalu tabel yang menjadikan field ini primary key, lalu berarti dokter underscore 082. Columns-nya dokter underscore ID underscore 082. Tabel referensinya kita pilih dokter underscore 082. Foreign key-nya kita pilih dokter underscore. Lalu di save. Nah, sudah terdapat seperti ini. Artinya primary key artinya field dokter underscore ID underscore 082 yang menjadi primary key di tabel dokter adalah foreign key di tabel transaksi. Nah, berikut juga kita tambahkan pasien underscore ID underscore 082 dan ruangan underscore kode underscore 082. Kita buat dulu isi fieldnya. Lalu kita buat foreign key-nya. Transaksi 2 pasien ID artinya tabel yang menjadi primary key-nya pasien underscore ID. Kita ubah dulu ya, ini harusnya pasien underscore 082. Foreign key. Kita bilang pasien tabelnya berarti pasien underscore 082 dan kolomnya pasien underscore ID underscore 082. Kita buat yang terakhir. Nah, sudah dibuat semuanya, lalu kita isikan datanya. Perbedaannya kita mengisi data untuk foreign key dan untuk field yang biasa itu seperti apa. Nah, transaksi ID ini kan primary key, kita isi. Artinya dia tidak boleh sama, dokter visitnya kita coba isi 1. Ruang inapnya kita coba isi 1 malam. Nah, dokter underscore ID, lihat, terdapat nama-nama ini, artinya nama yang ada di tabel dokter underscore 082 ini terhubung dengan yang ada di tabel transaksi. Kita pilih saja random ya. Contoh pasiennya ini, kode ruangannya.
Nah, berikut ini selesai tahap-tahap membuat database beserta tabel, beserta fieldnya, dan beserta datanya juga. Nah, lalu selanjutnya kita akan memulai membuat aplikasinya bagaimana. Pertama-tama kita akan mulai membuat data modulnya dulu. Dengan cara file, new, data modul. Jadi data modul ini sebenarnya berguna untuk kita akan menaruh komponen-komponen dan menaruhnya di data modul. Nah, kita ganti dulu namanya menjadi DM. Pertama, kita akan memasukkan komponen Z connection. Jadi Z connection ini komponen yang berguna untuk menghubungkan database dengan aplikasi DLP ini yang akan kita coding di sini. Tahap-tahapnya kita lihat di sini ya. Di Object Inspector kita isi database-nya rs_082. Karena kita membuat database ini rs_082, maka kita tulis rs_082. Hostname-nya localhost, passwordnya kita kosongkan, portnya 3306, protokolnya MySQL, usernya root. Sesudah kita isi, lalu koneksinya, connected ini kita true-kan. Jika sudah true, artinya sudah berhasil terhubung. Jika belum, artinya belum bisa. Komponen yang ada di Object Inspector ini harus diisi hal yang sama, kecuali database-nya. Lalu kita mulai dengan Z-query. Karena akan terdapat 4 tabel, maka Z-query yang kita gunakan pun mengikuti jumlah tabel tersebut. Kita coba yang pertama. Z-query ini kita gunakan untuk tabel dokter. Connection-nya kita hubungkan dengan connection yang ini. Lalu kita tulis SQL-nya, select bintang from dokter_082. Jadi kita memilih dari tabel dokter_082. Oke. Nah, hal ini berikut juga dilakukan ke 4 Z-query tersebut. Nah, sudah kita buat 4 Z-query sama ya tadi seperti itu. Jadi nama yang di SQL ini tuh berdasarkan tabel yang kita buat di Heidi tadi, jadi harus sama persis. Lalu setelah kita buat Z-query, kita akan buat data source. Nah, data source ini yang berguna juga untuk menghubungkan dengan tabel-tabel yang akan kita buat. Makanya jumlah data source harus sama dengan jumlah tabel. Kita akan ganti dulu namanya.
datasetnya. Kita pilih sesuai Z-query dokter. Ini berarti kita ganti pasien. Query pasien. Query ruangan. Query transaksi. Nah, kita sudah membuat Z-query dan data source. Lalu selanjutnya kita akan buat mulai buat tabelnya. Nah, tabelnya dibuat dengan komponen smdbgrid. Kita mulai tabel. Sudah kita buat tabel, lalu kita akan mulai beli tabel-tabel tersebut. Jadi tabel ini itu tabel apa? Kita gunakan label. Captionnya kita ganti. Tabel yang pertama adalah tabel untuk dokter. Nah, lalu kita akan ubah sedikit si fontnya dan besarnya di object inspector. Nah, sini di font kita double klik. Bisa diganti sesuka hati. Dokter. Nah, kalau untuk label ini karena tidak akan kita olah datanya, kita tidak akan coding juga, jadi kita bisa di copy paste saja. Tapi kalau untuk smdbgrid atau nanti navigator itu tidak disarankan untuk di copy paste. Nah, sudah kita beli. Lalu karena kita menggunakan data modul, kita harus menghubungkan data modul tersebut ke unit yang akan kita coding. Caranya, kita double klik di sini, di sini. Lalu terdapat unit 1. Jadi kita akan mengoding dan membuat tabel segalanya itu ada di unit 1. Sedangkan data modulnya terdapat di unit 2. Makanya kita tambahkan di unit 1 itu users-nya unit 2. Lalu kita save. Jika kita sudah hubungkan antara unit DM dengan unit form create ini, unit rumah sakit ini, kalau kita klik smdbgrid dokter, akan muncul DM-DS dokter. Jadi data source itu harus berhubungan dengan smdbgrid-nya agar si tabel-tabel tadi bisa muncul. Pasien
lalu ke transaksi. Nah, kita sudah menghubungkan nih, tapi kan kita belum memunculkan. Nah, memunculkannya di mana? Di Z-query. Z-query ini terdapat ada active, false di sini. Kita true-kan. Kita teruskan semuanya. Sudah muncul. Lalu kita akan merapikan dulu sebentar. Oke, jadi selanjutnya yang akan kita buat, kita akan mengganti field nama ini yang dokter tadi _082 menjadi nama yang enak dilihat untuk pengguna. Nah, cara menggantinya kita double klik SMDB grid-nya. Lalu kan di sini terdapat 4 field. 1 2 3 4. Lalu kita buat 4. Nah, jadi terdapat field kosong seperti ini. Kita klik 1. Lalu kita isi field name-nya menggunakan field yang tadi. Nama field yang tadi. Pertama, dokter ID. Kedua, nama. Ketiga, bidangnya apa. Lalu terakhir, tarifnya berapa. Jika sudah, kita akan mengganti namanya di title. Nah, di sini. Kita akan buat dia jadi rata tengah, lalu kita akan ganti jadi ID dokter. Klik lagi. Jadi rata tengah, kita buat jadi nama. Tarif. Nah, begini. Jadi hasilnya akan lebih rapi dan enak untuk dilihat. Lalu kita akan lakukan hal yang sama kepada keempat tabel tersebut. Nah, sudah kita buat nama-namanya jadi terlihat lebih rapi. Lalu kita akan membuat separator pada angkanya. Nah, kan ini angkanya masih menyatu seperti ini kan. Seharusnya ada separator di 3 angka sesudah 0 ini kan. Caranya, contohnya di tabel dokter ini. Kita double klik Z-query-nya. Lalu kita klik kanan, add all fields, klik tarifnya, lalu terdapat display format. Display formatting ini kita double klik. Nah, kita tulis pagar, koma, pagar. Terlihat kan langsung berbeda. Nah, terus kita juga ada di tabel ruangan. Double klik, add all fields, tarif, display formatnya kita ubah. Sudah langsung terganti. Selanjutnya, kita pada field gender, record data didapatkan dari hasil on calculate. On calculate itu bagaimana? Jadi, caranya bagaimana? Kita double klik Z patient. Ini sudah di add all fields ya. Lalu kita tinggal new field saja. Nah, ini kita tulis gender, data type string karena berupa tulisan ya, size-nya 5 saja. Calculate.
Lalu set query post ini kita klik, ada on calc fields, kita double klik, lalu kita mulai. If length name ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita coba run ya. Kita save dulu. Nah, sudah bisa. Jadi guna coding ini adalah source code ini berguna untuk saat kita memasukkan gender ini P atau W ini P, akan muncul gender pria di sebelahnya. Nah, kita akan tambahkan dulu fieldnya, field gender. Dan bersebelahan dengan gender. Nah, begini. Nah, begini. Jadi jika P dia pria, jika W maka wanita. Nah, baik, size yang tadi sudah kita rubah. Jadi hasilnya sementara akan menjadi seperti ini. Pasiennya yang bernama sahabat, dia adalah P pria, Saneva W wanita. Dan ini akan otomatis.
Selanjutnya, kita akan melengkapi tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi itu seharusnya ada field pasien, nama dokter, nama ruangan, dan total biaya. Nah, bagaimana caranya kita menggantinya? Jadi kita akan menggantinya dengan secara otomatis ya. Z query transaksi, kita double klik, add all fields. Ini sudah masuk semua. Lalu kita akan new fields. Nah, perbedaannya jika tadi kita membuat calculate, kita akan membuat lookup sekarang. Kita buat yang pertama itu nama pasiennya dulu. Nama pasien saja, nama pasien. String kita buat nama pasiennya 15. Lookup. Nah, key fieldnya kita menghubung, kan tadi sudah ada foreign key yang tadi ya. Jadi kita taruh foreign key-nya pasien underscore ID. Datasetnya kita pilih dataset pasien karena kita membutuhkan tabel pasien, makanya kita pilih dataset pasien. Lookup key-nya artinya kita pilih pasien ID juga. Resultnya, hasilnya akan berupa nama. Oke. Sudah terdapat di sini, lalu kita double klik. Seperti biasa kita isi nama pasien. Nah, sudah terdapat. Jadi nama pasiennya langsung muncul di sini. Jadi kita nggak harus menulis ulang nama pasien. Tulis pasien saja. Pasien. Nah, kita pindahkan pasiennya jadi dekat dengan transaksi. Sudah. Lalu yang kita butuhkan selanjutnya nama dokter. Karena di ini ada visit, itu untuk dokter, jadi kita buat nama dokter. Sama seperti yang tadi, klik kanan, new field, FK underscore nama dokter. Nah, kita buat nama dokter, tabnya string, size-nya yang biasa saja. Lookup. Key fields-nya, foreign key yang tadi, dokter underscore ID. Datasetnya Z query dokter. Lookup-nya dokter underscore ID. Lalu result-nya nama dokter. Tahapnya sama persis seperti yang tadi. Nah, maka FK nama dokternya seperti ini. Kita ganti jadi nama saja. Nama. Lalu kita dekatkan dengan visit. Nah, begini ya. Size-nya kita ganti saja ya jadi 10. Kita ganti jadi 10 supaya lebih singkat, lebih kecil. Nah, baik seperti ini. Lalu karena ada dua fields yang sama, jadi dia itu mencakup dokter, maka kita akan mempercantik si tabelnya. Nah, bagaimana caranya? Ini nama dokter dan dokter visit ya. Nama dokternya, band indeksnya kita akan ganti jadi 0. Dokter visitnya juga kita akan ganti jadi 0.
Nah, selanjutnya jika kita sudah mengganti si band indeksnya menjadi 0, kita klik SMDW grid transaksinya. Lalu terdapat band di sini. Kita tulis bandnya itu, kita ganti menjadi dokter. Oke. Nah, jika sudah, lalu terdapat kita cari X option, masih di SMDW grid, kita cari X option, lalu ada IO draw bands, kita double klik menjadi true. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini jadinya. Pasien, dokter, nama, visit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap ruangan. Jadi kita buat fields terhadap, kita buat nama ruangan ya. Nama ruangan. String kita save 10 aja ya, biar pendek. Key fieldsnya ruangan underscore kode, ini data set-nya ruangan. Lookup key-nya ruangan underscore kode, result-nya nama ruangan. Oke, lalu kita tambahkan nama ruangan. Nah, hal yang sama akan kita lakukan ini di bawah. Kita pindahkan ke bawah. Nah, gini. Jadi, karena tadi kita band indeksnya yang dokter itu 0, maka kita buat band index yang ini, kita buat jadi 1. Karena ini sequence ya sifatnya, jadi berurutan gitu. Band index ini. Jadi jika kita mau buat band index lain di tabel yang sama, kita buat band 2. Karena tadi dimulainya dari 0. Nah, kita transaksi. Nah, begini ya kan, dokter 0, 1, ruangan. Nah, langsung muncul karena tadi IO draw bands yang sudah ditruekan. Nah, ini IO draw bands ini sudah di true, jadi langsung kita tidak perlu truekan lagi. Lalu terdapat fields total biaya. Nah, jadi pada grid transaksi tambahkan kolom total biaya di mana nilai yang ditampilkan merupakan hasil atau jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Lalu ditambahkan jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan membuat field baru bernama total biaya. Total biaya. Nah, type-nya integer. Karena kita ini bukan mengambil data dari tabel-tabel yang lain, maka kita buatnya integer dan calculate integer. Kenapa? Karena akan diolah gitu ya. Angka gitu, berupa angka. Calculate, oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini. Field name-nya untuk total biaya. Total
Z-query ini kita klik, Z-query transaksi kita klik, lalu ada on calc fields kita klik. Nah, kita akan mulai membuat source code untuk total biaya. DM lihat Z-query transaksi ada. Nah, jadi perhitungannya adalah jumlah visit dokter dikalikan tarif dokter. Jumlah visit dokter dikalikan tarif dokter. Di transaksi kita lihat dulu. Visit dokter itu namanya ini ya, dokter underscore visit underscore 082. Karena ini nama fields yang ada di tabel yang di database yang kita buat ya, jadi harus sama persis. Ini ruangan harus enak. Lalu selanjutnya dijumlahkan dengan jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Jumlah inap dikalikan dengan tarif ruangan. Jadi kita pakai jumlah inap di Z-query dokter. Nah, tarifnya berapa gitu ya di sini. Daftar sekretariat 082. Z-query ini
gadget ke ruangan. Di ruangan juga ada tarif kan, ruangan skor tarif masukkan udah penuh. Nah, kita sudah buat inisialisasinya untuk apanya. Lalu dari FK total biaya ini kita tinggal buat logik matematikanya saja. A dikali C ditambah B dikalikan dengan D. Nah, begini ya kira-kira. Jadi total biaya itu merupakan jumlah ya, penjumlahan dari visit dokter sekali visit dikalikan dengan tarif dokter tersebut dijumlahkan dengan biaya ruang inap sekali pakai dengan berapa malam kita menginap di rumah sakit tersebut ya. Kita save dulu. Jabaran. Nah, begini ya. Jadi total yang sahabat keluarkan adalah 1.150.000. Nah, ini tergantung ini. Nah, tapi kan data-data ini tidak mungkin hanya segini saja ya. Makanya kita menggunakan navigator. Jadi navigator ini berguna untuk mengurangi atau menambahkan atau mengganti data-data yang ada di tabel-tabel tersebut. Nah, caranya agar kita bisa menambahkan, mengurangi, dan merubah data-data yang ada pada tabel, kita menggunakan SMDB Navigator. Karena yang akan kita ubah itu nggak cuma satu tabel ya. Jadi kita tambahkan saja navigator di semua tabel. Nah, kita tambahkan di sini. Sudah ditambahkan, lalu kita akan hubungkan dengan data source yang tadi ya. Ini dokter. Pasien. Ruangan. Dan transaksi. Nah, jadi ini sudah bisa ditambahkan. Kita coba dulu ya. Nah, misalnya kita coba yang tadi ya, karena ini akan otomatis kita coba. Nah, kita coba sini. Ya, misalnya kita bikin wanita. Nah, langsung keluar wanita. Nah, sudah ya, begitu. Jadi ini implementasinya sudah dilakukan. Lalu, pada tabel transaksi, karena dia ini yang paling kompleks dan terdapat banyak kalkulasi gitu ya, kita menghitung di tabel transaksi ini, maka tabel transaksi kita akan lengkapi si navigatornya dengan fitur filter, find, export, dan print. Ada 4 fitur. Oke, yang pertama itu kita akan filter dulu ya.
filter ini kita biarkan saja ya, sininya nggak usah diganti karena memang hanya yang satu. Kalau misalnya terdapat lebih dari satu baru kita beri nama. Kita hubungkan dengan jQuery transaksi filternya. Nah, kita klik DB navigatornya, lalu ada visible button, kita expand. Nah, ini terdapat fitur-fitur ya yang masih default. Nah, SB filter, kita true. Nah, jadi dia muncul seperti ini, gambar ini tuh icon untuk filter. Kita double klik, lalu kita akan mulai coding. Case button of SB filter filter 1 ya, execute. Kita lanjutkan dulu saja ya. Lalu selanjutnya kita menambahkan fitur find. SMDB find. Data source-nya jadi transaksi. Maaf. Kita truekan dulu ya si visible button untuk find. Dan lalu kita tambahkan SB find dm sm find 1 ya. Kita copy namanya saja. Lalu kita tambahkan export. Kita tambahkan print dulu ya. Rex report. Nah, ini FXDB dataset. Nah, FRDB-nya kita hubungkan dengan transaksi. RX report-nya kita diamkan saja. Tapi namanya ini kita pakai untuk di sini. Jadi yang di coding itu tidak kita ubah-ubah ya. Lalu yang terakhir kita ekspor. Nah, mxdb grid export kita taruh di sini. mxdb grid exportnya, db grid-nya ini db grid 4 ya. Nah, jadi kan kalau kan kita nggak namain ya db grid ini apa, jadi kita kebingungan yang mana gitu. Makanya harus dinamakan terlebih dahulu.
Nah, printnya tadi lupa di true, lalu exportnya juga di true. Sudah seperti ini ya, tinggal di coding yang export. SB export. Nah, begini ya hasil codingannya. Source code-nya begini, kita save dulu. Ini lalu coba kita run dulu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nih. Nah, ada sedikit perbedaan untuk report ini. Kalau kita klik masih kosong karena kita belum isi reportnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi mengisi data report ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Report itu yang pertama kita buka dulu data modulnya. Nah, ada FLX report ini kan. Kita double klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Fast report. Ya, ini tuh berupa kertas lah gitu, page gitu ya. Pertama, kita klik report di sini, lalu data. Nah, ada ini RxDB dataset 1. Klik. Nah, jadi akan muncul si data-data ini di sini ya, data-datanya, field datanya akan muncul semua. Pertama yang kita akan lakukan, kita buat master datanya dulu. Nah, master datanya kita sambungkan, hubungkan ya, kita hubungkan ini. Sudah, oke. Lalu kita buat page headernya. Lalu kita buat headernya nah ya. Ini ya, jadi nah, begini. Ini yang kita butuhkan seperti ini. Pertama kita akan buat judulnya dulu. Judulnya tabel transaksi. Dibuat rata tengah. Tahap ini mungkin tahap yang agak lama ya, kayak menyita banyak waktu. Sudah. Lalu data-data apa saja nih yang pengen kita tampilkan? Yang pertama, kalau ID mungkin nggak usah ya, jadi pasien. Kita masukkan nama pasien, karena kalau ID tuh kayak semacam, sebenarnya kita nggak perlu tahu gitu ID kita apa. Itu cuman buat yang mengerti aja gitu ya, user nggak perlu tahu gitu. Nah, nama pasien. Nah, lalu kita sejajarkan dan kita rapatkan seperti ini. Nah, kita rapatkan ya. Ini harus sejajar gitu. Terus jika ingin membuat tabel, artinya kan harus seperti dibatasi gitu kan. Kita buat kotak seperti ini. Lalu selanjutnya dokter ya. Kita buat nama dokter.
nama dokter, nah ini kita bicarakan, kita berusaha sedikit lah ya biar lihat. Ya, nama dokter, lalu berapa kali dia visit ya, dokter visit. Nah, si panjang ini itu sebenarnya kita sesuaikan saja sama kebutuhan ya. Lalu ada ruangan, nama ruangan. Nama ruangan, lalu berapa malam dia menginap ya. Nah, yang terakhir total biayanya. Nah, sudah, ini data-data yang ingin kita tampilkan di report, lalu kita save aja. Save as. Di sini kita buat transaksi aja. Lalu kita preview dulu. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi coba sekarang kita save dulu, lalu kita run. Nah, filter seperti ini, lalu file ya, nih seperti ini, lalu report. Nah, akan jadi seperti ini tabel transaksi. Ini kan yang akan dilihat, yang mudah untuk dilihat oleh user ya, oleh pengguna gitu, seperti ini. Lalu export. Nah, coba kita export ya. Nah, ekspornya akan seperti ini, sama gitu ya, tapi dia akan ekspor ke Excel. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat field persistent ya pada semua dataset. Nah, caranya membuat field persistent itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah membuat field persistent tersebut, karena tadi kita menggunakan komponen-komponen jQuery ini gitu ya. Tapi saya kasih tahu ini caranya. Pertama kita double klik jQuery-nya, lalu kita klik kanan, lalu add all fields. Nah, tadi kan sudah dilakukan ya tahap-tahap ini gitu. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan field persistent tersebut. Nah, gimana caranya kita sudah melakukan tuh, dilihatnya di mana? Nah, dilihatnya di sini, di data modul. Nah, di data modul, di unit data modul sudah seperti ini. Artinya kita sudah melakukan field persistent pada setiap jQuery atau dataset. Nah, sebenarnya sudah ya sampai sini tutorial membuat aplikasi sederhana rumah sakit ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video tutorialnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.